Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oh gitu ya, semangat sekali, Masya Allah. Coba Ibu mau tes juga lagi, semangat paginya ini. Lebih kompak, harus lebih berenergi. Udah pada sarapan semuanya? Oke, kita ulangi lagi boleh? Boleh. Selamat pagi. Masya Allah, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai layanan ini, ada baiknya kita berdoa. Ibu mau ketua kelas memimpin doanya, boleh? Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya hadir semuanya? Hadir. Boleh Ibu absen? Boleh. Anwar Al-Faruq? Audrey? Hadir, Bu. Azahra? Hadir, Bu. Anissa? Kalisa? Zakira Yasmin? Dustin? Hadir, Bu. Eklesia? Hadir, Bu. Giovanna? Hadir, Bu. Hafiza? Hanifa? Julius? Keira? Nazwa Aulia? Nur Azani? Ratih Nindi? Tidak hadir Ratih Nindi? Rekarinina? Rizkan? Sahla? Hadir, Bu. Jahira? Zain? Hadir, Bu. Naila? Hasila? Oke, terima kasih. Ada satu orang yang nggak hadir ya. Oke. Sebelum kita masuk di pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai gaya belajar, Ibu mau nanya nih, kemarin layanan klasikal kita mengenai orientasi, ada yang masih ingat? Masih ingat tentang orientasi sekolah? Di mana letak perpustakaan? Di mana letak lab komputer? Di mana letak ruang kelas? Ada yang masih tahu? Ada? Ya coba Ekle, di mana letak ruang komputer kita? Ruang komputer ada di lantai 2, Bu. Tepatnya di dekat ruangan sanitari. Oke, baik. Terima kasih Ekle. Nah, kemudian kemarin kita juga telah memperkenalkan guru-guru ya. Guru bahasa Inggris siapa? Guru bahasa Indonesia. Ada yang sudah hafal nih kelas 7 nih guru-gurunya? Yang sudah hafal nama-nama guru-gurunya ada? Oke, Audrey. Pertama ada guru bahasa Inggris, Ismaila. Kedua ada guru bahasa Indonesia, terus ada guru PKN, istri, terus guru seni tani, guru Yeni, guru agama Kristen, guru Jenny, guru pelajaran agama Islam, Pak Ardiansyah, terus guru matematika Bu Sri, guru BK. Oke, terima kasih Audrey. Audrey telah menghafal siapa aja nama guru-gurunya. Nah, sekarang sebelum kita memulai layanan ini tentang gaya belajar dan karakteristiknya, Ibu mau tahu siapa yang paling suka nonton TV atau nonton handphone? Siapa? Angkat tangannya boleh. Nggak suka nonton? Boleh angkat tangan, nggak apa-apa.
Banyak juga nih yang suka nonton. Siapa yang hobinya mendengarkan musik? Oh, rata-rata hobi mendengarkan musik. Siapa yang hobinya berlari, bergerak, menari, berenang? Wah, nah jadi di sini sudah banyak ya, sudah bermacam-macam yang hobinya menari, yang hobinya mendengar, yang hobinya juga melihat, menonton TV. Nah, itulah yang mau kita laksanakan di layanan klasikal ini. Gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui gaya-gaya belajar kamu. Ya, pernah nggak kamu itu misalnya udah membaca tapi belum paham apa yang dibaca? Atau udah mati-matian menghafal tapi nggak masuk ke otak? Pernah nggak seperti itu? Pernah? Pernah lah pasti. Udah capek memperhatikan, tapi nggak masuk juga. Biasanya pelajaran apa nih? Pelajaran matematika, fisika. Ada yang tidak suka belajar olahraga? Nggak ada? Semua hobi olahraga? Ada yang suka belajar nari? Ada yang suka? Kok malu-malu? Gak usah malu-malu. Kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Gak usah malu ya. Di sini enjoy aja. Di sini kita mau melihat gaya karakteristik kamu untuk belajar. Paham? Oke. Nah, gaya belajar dan karakteristiknya. Oke, itu adalah layanan kita hari ini. Topiknya mengenai gaya belajar dan karakteristiknya. Ada yang tahu apa itu belajar? Oke, Dustin, apa belajar? Belajar adalah cara penting seseorang dalam mendapatkan informasi. Oke, gaya belajar adalah cara penting seseorang dalam mendapatkan informasi. Itu gayanya ya, Nak. Gaya. Coba Ibu mau yang spesifik tentang belajar dulu. Siapa yang tahu tentang belajar? Oke. Belajar adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengalaman yang baru. Oke. Belajar adalah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baru. Coba kita tengok. Nah, tujuan kita adalah untuk mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi kita untuk mendapatkan informasi yang kita dapat. Ya, layanan ini bertujuan untuk memudahkan kalian mengetahui bagaimana cara belajar masing-masing individu. Karena tadi yang pertama Ibu sudah nanya, siapa yang hobi membaca, siapa yang hobi menggambar ataupun mempraktikkan langsung, ya, menonton, ada? Nah, gunanya seperti itu. Nah, ini pengertian belajar tadi. Belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap dimulai dari lahir hingga dewasa. Ya, jadi kamu dari lahir itu sudah mulai belajar. Belajar ngapain? Belajar duduk, belajar berjalan, belajar merangkak, belajar makan,
Ya, sampailah kamu ke jenjang dewasa. Nah, di dewasa kita diharapkan untuk mahir akan tugas-tugas tertentu serta keterampilan fungsional yang lain. Ya, jadi kalau misalnya kamu sudah kerja nanti, kamu diharapkan agar kamu dapat mahir untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di pekerjaan kamu. Ya, tadi dari kecil kita hanya belajar untuk misalnya duduk dulu, belajar untuk merangkak, belajar untuk berdiri, ya, sampai bahkan berjalan dan berlari. Ketika kamu dewasa, kamu sudah ada di dalam dunia kerja, ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri belajar, ya. Ciri-ciri belajar itu adanya perubahan perilaku yang relatif permanen, bersifat aktif dan fungsional. Perubahan perilaku ini bisa dapat dilihat dari sikap kamu yang tadinya kamu tidak tahu menjadi tahu. Misal nih, ada yang dari sekolah di daerah pelosok sana, yang di sana tidak ada pelajaran bahasa Inggris, susah dia untuk memulai bahasa Inggris. Tapi ketika dia belajar mempelajari bahasa Inggris, ternyata dia bisa dan mampu untuk berbahasa Inggris. Ngerti? Jadi itulah perubahan perilaku, ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, tadi ada yang sudah tahu gaya belajar itu apa. Coba apa tadi bisa diulangin, Dustin? Gaya belajar? Gaya belajar adalah cara penting seseorang dalam mendapatkan informasi. Oke, gaya belajar adalah cara individu menyerap informasi. Nah, gaya belajar kita mempunyai gaya masing-masing. Bukan gaya seperti ini, ataupun seperti ini. Tidak ya, itu bukan gaya belajar. Yang dimaksud adalah proses atau mengingat sesuatu seseorang itu tentang pelajarannya. Ya, bukan gaya kayak foto model tadi, tidak. Ya, tapi prosesnya, caranya seperti apa? Oh, aku ini seperti apa cara belajarku? Apakah aku harus menghafal buku atau mencatat buku selalu? Atau melihat? Nah, ini kita kaji. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan di dalam situasi apapun itu. Maka kita dapat menjadikan gaya belajar kita untuk berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Ya, jadi kita kalau sudah mengetahui gaya belajar kita itu seperti apa, kita itu mudah untuk memahami pelajaran tersebut. Ya, paham ya? Nih, kebiasaan belajar nih. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali tapi nggak bisa dapat minatnya. Ya, pernah guru baca dulu buku, baca. Pernah gitu guru kan? Tapi kamu ngerti nggak apa yang kamu baca? Ngerti? Oh, berarti kamu hobi membaca. Atau kadang kita itu udah mendengarkan penjelasan guru, tapi kita nggak bisa memahaminya. Paham? Ngerti? Itu yang sering terjadi apa enggak? Sering kan? Guru, baca dulu Nur, baca buku. Udah dibaca, tapi nggak paham apa yang dibaca. Ya kan? Atau gurunya di sini menerangkan, tapi kamu di sana tidak memahami apa yang diajarkan oleh guru. Nah, yang pertama itu ada gaya belajar yang namanya visual. Ya, coba kita tengok dari gambarnya, udah ada gambar mata. Nah, apa itu visual?
Visual itu adalah tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Belajar dengan cara melihat. Ya, misalnya kalian nih mau bikin kue. Lihat YouTube dulu. Ya, dari YouTube kalian bisa belajar. Atau kalian lihat orang tua kalian langsung. Kemudian kalian mempraktekannya. Nah, ciri-ciri visual. Yang pertama, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat instruksi. Membaca cepat dan tekun. Lebih suka baca daripada dibacakan. Rapi, teratur, teliti, dan perencanaan yang baik. Kira-kira nih ada nggak? Wih, aku banget. Ada nggak gitu? Aku banget itu Bu, ciri-cirinya. Ada? Ada yang sudah merasakan seperti itu? Belum? Oke, kita lanjut ke strategi belajarnya. Kira-kira kamu misalnya memiliki ciri-ciri seperti itu tadi, strategi belajarnya gimana? Strategi belajarnya seperti ini. Belajar dengan gambar-gambar. Jadi orang yang visual itu lebih senang belajar yang mempunyai gambar-gambar. Yang memakai gambar. Ya, kemudian belajar dengan diagram atau peta. Nah, peta itu kan bergambar. Jadi dia paham dengan adanya gambar-gambar itu. Kemudian ada simbol-simbol. Menggunakan video. Membuat pengelompokan. Jadi orang visual itu lebih suka dianya belajar kelompok. Belajar kelompok, mendengar, melihat video, melihat gambar-gambar. Paham? Nggak ada suaranya. Paham? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut, ada gaya belajar auditorial. Ya, auditorial berarti dengan cara mendengar, ya. Gaya belajar ini mengandalkan indera pendengaran sebagai cara utama untuk menyerap dan memahami informasi. Ya, jadi dia lebih suka mendengar daripada melihat. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada sebagai berikut. Suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Ada yang merasa seperti itu? Suka apa lagi? Mudah terganggu oleh keributan. Misalnya ada temennya yang ribut nih, dia suka terganggu. Jadi dia nggak fokus untuk belajar. Kemudian mempunyai kesulitan menulis yang banyak. Dia nggak suka mencatat. Ya, tetapi hebat dalam bercerita. Tapi jago dia cerita. Saya cerita sama kawannya, jago, pandai. Ya. Kemudian apa lagi? Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada dilihat. Nah, dia lebih suka berdiskusi. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Wah, ini siapa nih kira-kira suka ngomong, suka bercerita nih? Ada yang masuk, oh ini tipe aku kali lah ini. Ya Afija, bisa? Hah? Bisa? Jadi ciri-cirinya seperti itu ya, yang mempunyai gaya belajar auditorial, yang menggunakan indera pendengaran. Bu, bagaimana Bu cara belajarnya Bu? Strateginya, membaca dengan suara atau bercerita. Karena orang yang mempunyai gaya belajar auditorial ini suka bercerita. Kemudian
menulis ulang yang dipelajari atau diringkas. Diskusi, suka. Berdebat, suka. Wawancara, suka. Mendengar melalui kaset, suka. Ya, atau mengikuti seminar dan lokakarya itu dia lebih suka. Ada nggak kira-kira yang di sini gaya belajarnya seperti auditorial? Ada nggak? Ada? Ada, Bu. Pasti ada, ya. Jadi kalian bisa dapat memahaminya bagaimana cara belajarnya. Kemudian ada kinestetik. Apa itu kinestetik? Belajar yang lebih menekankan praktek. Nah, ini orang-orang kinestetik ini lebih senang kalau dibiarkan. Ya, dia nggak suka mendengar, dia nggak suka melihat, dia lebih suka bergerak. Ya, ada ciri-cirinya. Berbicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam. Ada nggak ini? Yang sulit duduk diam, ya kan? Suka, bosen dianya kalau misalnya di tempat duduk. Terus di jalan sana. Weh, apa weh? Weh, di jalan seperti itu. Ya, ada nggak? Ada ya? Ada. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. Menghafal. 1 kali 1, 1. 2 kali 1. Apa tadi ya? Lupa. Ulangi lagi. Ada nggak seperti itu? Ada. Ketika bicara banyak, menggunakan isyarat tubuh. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Jadi ya kalau baca buku sering. Ya, baca buku sering pakai jarinya. Kira-kira ada nggak di sini tipe yang seperti ini? Ada? Ada, oke. Kayak mana sih strategi belajarnya? Nah, strategi belajar untuk gaya belajar kinestetik ini melibatkan aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Pembelajaran kinestetik ini belajar terbaik dengan melakukan gerakan dan menyentuh. Mereka cenderung kurang menyukai metode pembelajaran pasif seperti ceramah atau membaca buku. Jadi orang kinestetik ini lebih suka biasanya itu ke pelajaran olahraga atau menari. Ya, dia lebih suka daripada pelajaran bahasa Indonesia. Mengerti? Oke. Oke. Kemudian, yuk Ibu mau tes semangat kita lagi karena sudah siap nih. Untuk semangat kita biar nggak loyo lagi ya. Ibu tes tepuk semangat boleh? Boleh, Bu. Oke. Tepuk semangat. Oke. Ini sebelum kita menyudahinya, Ibu akan memberikan tugas bagaimana sih cara belajar kamu. Jadi kamu ini bisa mengisi. Ini sebenarnya saya ini gaya belajarnya seperti apa? Penasaran nggak? Ini harus jujur ya, mengisinya ya. Jujur sesuai dirimu sendiri. Oke.
Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengisi. Tidak ada yang contek-menyontek. Harus sesuai dengan diri kamu sendiri ya. Oh, kamu belum dapat? Tadi guys. Hah? Tadi guys. Enggak, itu kamu bulatin aja. Sebelumnya kamu tinggal membulat-bulatinya saja. Ya, sesuai karakter kamu. Jadi, jangan nyontek ke teman-teman yang lain. Ada yang udah siap? Udah bisa menyimpulkan? Sudah? Yang lain? Oke, baik. Sudah siap ya rata-rata ya? Belum? Udah Bu. Udah siap? Udah Bu. Coba Ibu mau tahu siapa yang gaya belajarnya visual? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auditorial. Kinestetik. Oke, coba yang visual. Visual boleh ke depan, yang visual tadi mana? Yang visual. Mana tadi? Rizkan, siapa tadi yang visual? Oke, boleh maju ke depan yang visual. Oh, banyak yang visual ya. Ada yang bisa menjelaskan satu orang dari visual? Ada yang bisa menjelaskan? Coba baca tadi. Kamu menyadari? Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Geo? Bahwasanya gaya belajar kami bisa. Yuk coba jelaskan. Saat kamu mempelajari sesuatu yang baru, apa yang paling membantu kamu memahaminya? B. Melihat materi dalam bentuk gambar, diagram, video, atau membaca teks. Kemudian dia melihat. Kemudian poin yang keberapa? Kedua? Kedua, Bu. Saat membaca buku atau materi, apa yang kamu lakukan untuk memahami isinya? B. Melihat poin-poin penting atau melihat ilustrasi. Oke, yang ketiga. Bagaimana kamu biasanya mempelajari arah atau root baru? B. Melihat peta atau petunjuk arah tertulis. Oke, terima kasih untuk kelompok visual. Silakan duduk. Nah, jadi tadi yang visual itu cara belajarnya selalu lebih senang melihat daripada mendengarkan.
Kemudian dari kelompok auditorial tadi siapa? Oke, boleh maju yang auditorial, boleh mempresentasikannya. Boleh? Oh, sedikit ya yang auditorial. Oke, silakan. Mana tadi kertas kamu? Coba jelaskan mengenai gaya belajar auditorial ini. Saat kamu mempelajari sesuatu yang baru, apa yang paling membantu kamu memahaminya? Mendengar penjelasan dari guru atau teman. Saat membaca buku atau materi, apa yang kamu lakukan untuk memahami isinya? Membaca dengan suara pelan atau bergumam. Bagaimana kamu biasanya mempelajari arah atau buku baru? Mendengar instruksi lisan dari seseorang. Nah, jadi orang-orang auditorial ini cenderung lebih suka mendengarkannya ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk auditorial? Oke, silakan duduk. Kemudian satu lagi ya, gaya belajar kinestetik siapa? Oke, silakan maju ke depan kinestetik. Wah, lebih banyak kinestetik nih. Oke, ada yang bisa menjelaskan kinestetik? Mana kertas kalian? Ya, boleh dijelaskan yang kinestetik. Saat kamu mempelajari sesuatu yang baru, apa yang paling membantu kamu memahaminya? Mencoba langsung melakukan eksperimen atau berpartisipasi aktif. Saat membaca buku atau materi, apa yang kamu lakukan untuk memahami isinya? Membuat catatan dengan tangan atau menandai buku. Bagaimana kamu biasanya mempelajari arah atau rute baru? Berjalan langsung melalui rute tersebut. Oke, tepuk tangan buat kinestetik. Nah, silakan duduk. Oke, jadi kalian sudah mengetahui apa sih gaya belajar kalian, ya? Jadi gaya belajar kamu dengan teman kamu itu sangat beda-beda ya. Jadi tidak sama semuanya. Karena setiap individu itu mempunyai gaya belajar masing-masing, ya. Dia bisa dengan melihat langsung bisa belajar. Dia bisa mendengar bisa langsung belajar. Atau dia langsung praktek baru dia bisa dapat belajar. Ada yang kurang paham dengan layanan kita hari ini? Hah? Paham, mengerti? Oke. Ada yang bisa kasih refleksi? Apa yang kamu dapat dari layanan tentang gaya belajar kita? Siapa yang bisa? Oke, Rizkannya. Saat layanan ini, saya dari mengetahui bagaimana gaya belajar yang saya miliki. Kamu dapat mengetahui gaya belajar yang kamu miliki ya. Jadi untuk kedepannya kamu bisa lebih paham bagaimana caranya kamu dapat belajar dengan baik ya. Karena itu sudah ada tadi tuh kertas. Oh iya, saya rupanya di gaya belajarnya kinestetik ya. Jadi kamu bisa mengetahui pembelajaran itu melalui praktek langsung. Jadi nggak harus menghafal, tidak harus dengan mendengarkan. Kamu bisa belajar dengan praktek langsung. Ya, begitu juga dengan visual, auditori ya. Kamu dapat memahami pembelajaran itu sesuai dengan karakteristikmu. Ya. Jadi bukan kita, oh dia pinter, misal.
Ikutlah belajar seperti dia. Keterima enggak? Masuk enggak ilmunya? Subuh. Belum tentu. Karena kita mempunyai gaya masing-masing. Mengerti, Nak? Oke. Kemudian untuk layanan klasikal di minggu depan kita bisa belajar mengenai tentang pencapaian harapan kamu. Ya. Setelah kamu memahami tentang gaya belajar, harapan kamu apa? Ya, itu di pertemuan minggu depan. Ibu mau lihat semangatnya lagi seperti yang tadi pagi, boleh? Oke. Tepuk semangat. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, belum fokus. Belum fokus ya. Selamat pagi. Oke. Terima kasih telah melakukan kegiatan layanan klasikal ini dengan baik. Ibu harap kalian dapat belajar dengan baik, memperoleh nilai yang baik sesuai dengan harapan-harapan kalian. Ya, setiap orang pasti mempunyai tujuan hidup. Ya, tujuan dia belajar di sekolah ini pasti kalian mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ya, bagaimana cara meraih cita-cita kalian? Ya, makanya di usia kalian harus bisa fokus belajar. Jangan pernah mengikuti apa-apa yang tren yang tidak bermanfaat untuk kalian. Ya, karena kalau misalnya dari sekarang kalian tidak memahami arti belajar itu, maka di kemudian hari kalian bakalan menyesal. Kenapa sih nggak belajar? Ya, jadi jangan sampai penyesalan itu ada pada diri kalian. Ya, paham ya? Ibu mau minta satu orang, Dustin boleh, untuk menyimpulkan apa sih layanan kita hari ini. Bisa maju ke depan Dustin untuk menyimpulkan apa yang sudah kamu dapat dari layanan ini. Hal-hal atau bagian-bagian yang telah saya pelajari pada layanan hari ini adalah bagaimana cara belajar seseorang, dan tidak semua orang itu memiliki cara belajar yang sama. Cara belajar terbagi dari 3 bagian yang Bu Kiki tadi jelaskan, antara lain yaitu audio, visual, dan juga kinestetik. Ya, cara belajar audio adalah biasanya orang mayoritas cenderung lebih mengandalkan penjelasan atau suara, media suara dalam untuk belajar. Dan untuk orang yang memiliki cara belajar visual adalah cenderung menggunakan lebih sering membaca dan melihat atau menonton video dan diagram dan lain-lain. Kemudian saya tahu gaya belajar saya lewat layanan ini. Oke, terima kasih Dustin. Boleh kasih tepukan yang gemuruh untuk Dustin. Lagi. Oke, silakan duduk Dustin. Terima kasih telah mengikuti layanan hari ini. Semoga ke depannya kalian dapat lebih semangat lagi belajarnya. Yang gak suka matematika udah bisa suka dengan mengetahui pembelajaran ini. Yang gak suka fisika bisa lebih suka lagi. Atau yang gak suka olahraga dan menari bisa lebih semangat lagi. Mengerti?
Oke, terima kasih semuanya. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, terima kasih.